Sepakat hari ini DPR RI bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Kawan-kawan sepakat? Sepakat kawan-kawan? Heran kawan-kawan, kenapa heran? DPR RI itu cherry picking, memilih-milih putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang pemilu, kami harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, malah lembaga perwakilan kita dengan sendiri menghina Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Apa kata DPR kita kawan-kawan? Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk membentuk norma baru, bukan untuk nggak ada apa-apa ini, nggak ada apa-apa, kenapa? Nggak ada. Hanya menghargai aja kawan-kawan. Di sini tadi ada orasi, mungkin kita damai-damai dulu kawan-kawan. Hanya itu kawan-kawan. Kita di sini dengan semangat yang sama, dengan energi yang sama, tidak terpecah-pecah, tidak ada sekat-sekat di antara kita dengan berbaur dengan elemen rakyat kawan-kawan. Kita di sini datang untuk memperangus dinasti politik, dan kita hari ini ingin DPRD Sumatera Utara sebagai sebuah institusi ingin kita mengawal, jangan hanya sebagai fraksi untuk menolak revisi undang-undang pilkada. Itu pertama. Karena apa kawan-kawan? Yang kita dengar di TV, pembatalan revisi undang-undang pilkada itu hanya sebatas omon-omon kawan-kawan. Belum ada rapat resminya. Kedua, kita ingin mengawal nantinya tidak ada upaya konstitusional lain, misalnya membentuk perpu untuk mengelabuhi revisi undang-undang pilkada. Kita harapannya itu. Dan ketiga, harapannya DPRD Sumatera Utara sebagai sebuah institusi menjadi wadah koordinasi, memonitoring, serta menyampaikan kepada pusat supaya Sumatera Utara, khususnya DPRD Sumatera Utara, tetap kita pertama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tidak ada jalan lain untuk mengakal-akali putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu merevisi undang-undang pilkada ataupun membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merevisi undang-undang pilkada. Mungkin itu dari saya kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Cek cek, teman-teman, jika ada kekerasan itu bukan value kita ya. Tahun 98 pas reformasi juga ada kekerasan, tapi hari ini orang-orang 98 yang ada di DPR tidak bersuara untuk rakyat, betul? Jadi jangan kita tiru aktivis-aktivis 98 yang nyatanya tidak sama sekali memperjuangkan rakyat. Jangan ada kekerasan, semangat! Sebelum saya kasih mic ini sama Ketua DPR, izinkan rakyat berbicara, sepakat? Ketua DPR sudah sering berbicara, apalagi di depan media. Rakyat sesekali berbicara, tidak? Kita bukan anak pejabat, teman-teman. Apakah kita anak pejabat? Apakah kita anak pejabat? Apakah kita anak petani? Anak buruh? Izinkan anak-anak buruh berbicara di sini. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi saya sampaikan bersama teman-teman yang membawa amarah di sini. Kita adalah orang-orang intelektual. Kita tidak mau terjebak seperti aktivis-aktivis 98 yang duduk di DPR tapi tidak mau berjuang untuk rakyatnya. Sepakat? Apakah teman-teman muda di sini yang nanti duduk di DPR akan seperti mereka? Akan seperti mereka? Teman-teman, jangan sampai ada kekerasan di dalam aksi ini. Jangan sampai citra mahasiswa dan citra orang-orang yang menyampaikan aspirasi dianggap citra-citra yang rendah. Kita hanya sesekali datang ke sini, tapi kita tidak
kembali ke poin yang ingin disampaikan pada aksi hari ini. Bapak Ibu, anggota DPR yang terhormat, mengapa batas usia bagi orang muda non anak pejabat dibatasi